Halo semuanya yang hadir hari ini, kita akan melanjutkan di Baca Carita 10. Di Baca Carita 10 ini kita akan bercerita tentang bagaimana klien kami mengalami proses kesembuhan dari kesehatan mental yang dialaminya. Hari ini kita sebut saja klien kami namanya adalah Bulan. Bulan ini saat ini usianya adalah 26 tahun. Bulan saat ini bercerita kepada kami bahwa sering mengalami trauma, fobia, cemas berlebihan, takut berlebihan. Bahkan beliau takut berbicara di depan umum, merasa tidak percaya diri, bahkan benci terhadap diri sendiri, merasa sering dihianati oleh banyak orang, bahkan sering terjebak dalam hubungan yang toksik dan takut ditinggalkan. Nah, ini keluhan yang dialami oleh klien kami yang bernama Bulan, di mana usianya 26 tahun. Setelah kami mencari mewawancara dan mencari akar masalahnya, ternyata klien kami ini mengalami satu kondisi yang membuat dia mengalami trauma, yang mana dialami ini sejak masa kecilnya, yaitu ketika beliau, mama dan papanya ini adalah menjalani hubungan pernikahan yang kurang harmonis, di mana mama papanya sering memberikan contoh yang sering dilihat, didengar, dan dirasakan oleh si Bulan ini adalah banyak sekali percecokan, banyak sekali ketidaksinkron antara komunikasi dengan orang tuanya. Sehingga sejak kecil yang ada dalam memori si Bulan ini adalah banyaknya pertengkaran, banyaknya saling cecok, banyaknya saling menyalahkan. Apalagi ditambah si ayahnya ini adalah dalam memori si Wulan adalah sering membandingkan si Wulan ini dengan saudara-saudara sepupu yang lain. Bahkan bapaknya ini adalah orang yang sangat pelit. Sedikit-sedikit diperhitungkan, sedikit-sedikit harus semuanya diukur, sehingga Bulan ini merasa bahwa dia tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya. Padahal si Bulan ini adalah anak tunggal. Kemudian ayahnya juga cuek, ya, tidak perhatian kepada Bulan. Kemudian sering terlongkar kata-kata kasar, mudah membuka aibnya kepada orang lain. Bahkan seringkali kekerasan verbal ini menjadi sebuah kondisi yang sering Bulan dapatkan dari ayahnya. Nah, setelah ternyata konflik ini terjadi dari sosok otoritas yang dalam keluarga Bulan, akhirnya kita memperjelas apa sih yang menyebabkan konflik ini terjadi. Ternyata ini terjadi karena perjodohan. Jadi mama dan papanya si Bulan ini, dia ini adalah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Jadi mereka bertemu menikah karena perjodohan. Inilah yang menyebabkan mulai terjadinya kurang keharmonisan di keluarga mereka. Namun perjodohan tidak semuanya buruk. Namun di contoh ini, di kasus ini adalah contoh perjodohan yang memang berefek terhadap keluarga yang hubungannya kurang harmonis. Kemudian di saat perkembangannya semakin dia bertumbuh menjadi seorang anak remaja, ternyata ibunya pun juga mengalami kondisi mental yang kurang sehat. Ibunya sering marah, bahkan omongannya sering kasar, bahkan emosional banget ibunya, karena ibunya juga membawa satu kondisi mental yang belum sehat, sehingga menyebabkan si Bulan ini mendapat tekanan baik dari ayahnya atau dari mamanya. Sehingga ketika dia sudah tumbuh menjadi remaja, mulai dari TK, SD, SMP, dia sering mengalami ketakutan, kegelisahan ketika ketemu orang. Bahkan dia emosi yang kadang tidak terkontrol, tersinggung sedikit dia langsung emosi. Sehingga banyak dari rekan dengan temannya tidak mau berteman, bergaul dengan Bulan. Nah, kondisi ini diperparah ketika Bulan ini sudah lulus kuliah.
dia itu selalu diperjodohkan oleh keluarga ayahnya dengan menjodohkan dengan si A, si B, si C, sehingga bulan ini merasa tertekan padahal dia punya impian untuk bagaimana dia melanjutkan studinya lebih tinggi lagi. Namun kondisi lingkungannya ternyata membuat dia semakin stres dan depresi. Sehingga dengan kondisi tekanan dari keluarganya, dari lingkungan ini, Wulan akhirnya sering mengalami bengong, menangis, ya kemudian cemas berlebihan yang dialami dia secara lebih masif lagi. Kemudian setelah akar-akar ini kita temukan, ternyata lebih banyak disebabkan oleh anggota keluarga yang ada di lingkungannya. Setelah kami mengetahui bahwa sumber akar masalahnya adalah dari sana, maka saatnya kita bagaimana mengurai sumber masalah ini menjadi hal-hal yang bisa dikontrol oleh bulan. Akhirnya apa? Teknik untuk penyembuhannya, kita turunkan tingkat stresnya, kita bawa bulan ini menuju part terapinya. Jadi antara trauma yang dialami dengan masa kecilnya dan kita bawa di imaginary-nya bahwa bulan ini ada di dalam dirinya adalah dua bagian yang saling pada akhirnya berdamai. Bulan yang sebagai dirinya yang punya kebijaksanaan dewasa, kemudian bisa berpikir untuk masa depan, dan bulan masa kecil yang dia mengalami kondisi yang trauma, sehingga kita buat namanya adalah sosok imaginary dalam dirinya yang bisa memberikan nasihat masukan agar dia semakin semangat. Terus bulan ini juga memiliki beberapa tokoh yang dia kagumi, ya akhirnya kita hadirkan tokoh-tokoh ini di pikiran bawah sadarnya untuk memberikan nasihat sesuai dengan tujuan dan keinginan bulan. Akhirnya setelah selanjutnya kita kasihkan dengan teknik kita netralkan, kita maafkan semua orang-orang yang pernah menyakitinya, melukainya, sehingga semua itu menjadi lebih netral, sehingga dia tidak melekat dengan emosi yang terbawa di masa lalunya. Inilah kondisi yang terjadi pada bulan, dan saya berharap bahwa kita sebagai orang tua, sebagai orang yang tumbuh menjadi dewasa, kita harus memahami bahwa kita tidak bisa memaksakan kondisi atas kehendak kita. Tentunya tetap mempertimbangkan sisi kesehatan mental dari putra-putri kita. Makanya ajak putra-putri Anda dengan pola asuh yang baik, kata-kata yang mendidik, kata-kata yang memberikan energi positif, bukan dengan hujatan, bukan dengan emosi, atau dia sering meniru, melihat, kemudian mendengar, merasakan kondisi pertengkaran di lingkungan Anda. Maka kita harus membawa dalam keluarga yang tetap dalam kondisi yang positif. Mungkin saat-saat tertentu kita tidak bisa mengontrol emosinya, ya kita jelaskan emosi ini, kita minta maaf ke anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga kisah ini, dibaca cerita 10 ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat.